Hai teman-teman, jumpa lagi dengan kami berdua, Ricky dan Foni, Pasutri Touring di channel Icak-Icak TV. Seperti yang teman-teman ketahui dari video sebelumnya, saat ini kita sedang berada di Taluk Kuantan, dalam rangka mengunjungi seluruh Tugu Khatulistiwa yang ada di Pulau Sumatera. Rangkaian perjalanan ini kami beri nama Sumatera Equator Ride. Dan yang teman-teman lihat sekarang ini adalah rumah makan asam padeh patin Pak Jambang, yang wajib banget teman-teman cobain masakannya kalau teman-teman berkunjung ke Taluk Kuantan. Den uri kayu den uri salah uri patah pinggang. Cakep. Padokan di rumah kan lelaki ancak di boli asam padeh patin Pak Jambang. Selesai makan siang di rumah makan Pak Jambang, kami pun mulai bergerak meninggalkan Taluk Kuantan. Saat ini cuacanya terik banget, jadi kami sedikit agak gerah. Belum lagi Provinsi Riau terkenal dengan udaranya yang panas. Nah, di depan kita itu namanya Tugu Carano. Memang sepintas kalau dilihat desainnya mirip dengan Carano, wadah yang sering digunakan dalam upacara adat Minangkabau. Tapi Provinsi Riau ini kan terkenal suku Melayu ya. Kenapa menggunakan Carano khas suku Minangkabau ya? Teman-teman ada yang tahu alasannya? Tulis di kolom komentar ya. Di saat kami sedang asik riding, tiba-tiba kita baru jatuh gara-gara minyak. Solar nih Pak. Guys, perdana kita crash, jadi ada tumpahan minyak di jalan dan kena nih. Ini bengkok. Ini untung ada crash barnya kena. Ini sisa-sisa minyaknya masih ini banget dan di box. Tapi kamu gimana? Cedera di sini, sobek. Nanti dulu situ diobatin itu. Oh, Sobek. aduh. Kita ini dulu lah. Aduh. Kata bapaknya emang pas baru banget tumpah, dan ini si bapaknya emang baru nyari-nyari ini buat nutupin. Malang crash pertama kita. Kamu kesel yo? Iya, kaget sih enggak. Cuman nggak tahu kelihatan apa enggak, lututnya agak gemeteran soalnya cukup perih Tapi sih. ini luka sih. Iya, luka robek. Ini tadi udah dibilangin sebenarnya pakai yang protektor, nggak mau. Nah, perdana kan jadinya. Waduh, saya sih untungnya pakai protektor jadi aman. Ini juga saya pakai jaket protektor. Nah, Poni nggak mau pakai protektor kan, bandel kan. Ya udah, pelajaran ya. Next Tapi- kalau mau kemana-mana juga harus pakai yang full protektor. Ya. Nih, bannya juga masih minyak banget. Kayaknya kita ini dulu lah, istirahat dulu di tempat bapak itu. Kita nepi di situ bentar ya. Ini bapaknya juga baru kena nih pas sebelum kita.
Nggak kelihatan ya Pak ya minyaknya? Kelihatan cuma Kita pikir nggak selicin itu gitu. sudah lambat sebenarnya ya. Oh. Ada orang di depan kan. Dia tuh ngerem gitu. Oh iya iya iya. Yang depan tuh ngerem, makanya kita ngerem juga kan gitu. Terus ini kaki ini tarik sama stang itu tadi itu kena. Ini si bapaknya juga kena minyak semua nih. Solar tumpah. Aduh. Ada-ada aja. Dia enggak apa-apa dah. Lenda ada leman. Alhamdulillah lah. Cuman orang rumah luko lutut ya. Aduh. Pelajaran ya, pelajaran. Hah? Ya, pelajaran teman-teman kalau misalnya Yang namanya riding luar kota. ya tetap harus pakai pelindung ya. Mikirnya ini kan karena dekat, masih Sumatera gitu kan. Akhirnya jatuh. Perdana ya, kayak perdana. Perdana. Sejauh ini kita jalan. Yuk. Diobatin dulu ya. Mari. Ini saya tadi untung pakai protektor, punggung pun pakai protektor dan helm semua tadi kan. Jadi nggak ada kenapa-kenapa sama sekali. Sepatu juga nih. Ini udah yang minyak semua. Mana? Nih. Nah, nih. Iya. Nah, cuman karena sepatunya juga pakai protektor ya, jadi aman. Nah, helm apa kabar? Helm kayaknya aman deh. Aman ya? Nggak sampai kebanting ke kepala kok. Oh iya iya. Soalnya tadi pas Cuman punggung doang. ya pas jatuh itu kita kayak langsung ngerangkak gitu loh. Ya. Aduh. Ada aja. Caca taruy. Caca taruh. Untungnya kita selalu bawa P3K. Ya. Siap-siap. Enggak lah, ini nggak pedes ini. Ya. Untuk sementara ini dulu, nanti udah sampai penginapan baru kita beresin lagi lukanya. Nah, mungkin ini karena terima laporan masyarakat, ada Pak polisi yang lihat ini. Bapaknya datang sendiri pakai motornya di situ, Pak polisinya. Nah, dia nambah-nambah pasir biar nggak terlalu licin. Makasih ya Pak polisi. Ya, ini kita udah siap. Tadi udah lumayan lah, ada setengah jam duduk di sini. Tadi dibantu sama mana bapaknya. Ah. Pak, makasih ya. Ya. Tadi udah bantuin Hati-hati ya, kita. Pak, Ya, siap sama. Nih, Ibu. Makasih ya, Ibu ya. Ini adiknya siapa namanya? Caca. Oh. Caca Taruy. Slogan kita di YouTube itu Caca Taruy. Cocok berarti. Oke, kami pamit ya, mau jalan lagi. Ya. Ini ada adiknya satu lagi. Malu dia. Oke, kita jalan lagi. Ya, mari. Mari, Bu. Nah, ini mobil damkarnya baru datang. Ya, begitulah teman-teman. Tapi kami bersyukur Tuhan masih melindungi kami. Kami tidak mengalami luka yang serius, dan motor juga masih berfungsi dengan normal. Sekarang kita sudah keluar dari kota Taluk Kuantan, tapi masih di Kabupaten Kuantan Sengingi. Saat di Kecamatan Muara Lembu ini, kami sempat berhenti sebentar untuk memastikan ban yang kami pakai tidak ada lagi sisa-sisa minyak yang masih menempel, terutama di bagian pinggiran, karena takutnya ketika kami menikung dan ternyata masih ada sisa minyak yang menempel, sangat beresiko untuk kami jatuh kembali. Sepanjang perjalanan ini, kami beberapa kali menemui ruas jalan yang sedang diperbaiki dan diberlakukan sistem buka tutup. Hal ini otomatis membuat durasi perjalanan kami semakin lambat.
Di sini kami baru menyadari kalau lampu tambahan kami tidak lagi berada di tempatnya. Kemungkinan karena jatuh tadi, bautnya longgar dan akhirnya lepas. Dan akhirnya kami pun sampai di Lipat Kain, salah satu desa di Kabupaten Kampar. Itu dia Tugu Katulistiwanya teman-teman. Tapi karena ada perbaikan jalan tepat di depannya, maka kami harus putar jalan dulu untuk masuk ke lokasi Tugu Katulistiwanya. Oke, setelah eksiden tadi dan dengan perjuangan akhirnya kita sampai di Tugu Ekuator Lipat Kain. Ini berarti yang keempat ya yang kita kunjungi ya di Pulau Sumatera. Ini sayang di depan pas lagi ada pengerjaan aspal jalan, itu lagi ada traktornya. Jadi ya tapi nggak apa-apa sih. Ini tamannya lumayan gede tapi kayaknya emang nggak terawat. Dan nggak ada apa-apa sih, cuman gini doang. Kondisinya kurang lebih mirip sama yang di apa kemarin? Kinali. Itu. Jadi nggak ada yang jaga, nggak kayak yang di Bonjol. Ini mirip juga sama yang di Tanjung Lesung yang di Riau. Ya udahlah, kita foto-foto aja kalau gitu. Gimana Bu? Masih aman? Aman dong. Oke, kita foto-foto ya. Ya. Ini di belakang Taman Ekuatornya itu ada kayak jembatan kecil lagi tapi udah nggak ada jalannya. Mungkin tadi awalnya mau dibikin tempat wisata yang lumayan tertata tapi kayaknya habis itu nggak ada lagi yang pegang apa gimana. Jadi ya modelnya kayak gini aja. Ini juga catnya udah mulai rusak. Nah, kalau ditata bagus banget sih ini. Keramiknya ada yang udah mulai lepas-lepas. Ini kosong-kosong semua nih. Kayak pembangunannya juga entahlah apa sesuai standar. Saya dari tadi jalan keramiknya ini apa? Ada yang kopong banyak. Ya. Sayang sih. Kalau dimanfaatin kayak di Bonjol, dibikin tamannya, terus ada yang jaga, terus bisa kasih sertifikat bagi yang bikers yang melintas, kan lumayan pemasukan buat daerahnya. Ya begitulah. Oke, mari kita bahas kejadian tadi. Jadi ya kita sama sekali memang. Tadi itu kita ngeliat nggak sih ada? Iya, kalau kau sih nyadar aspalnya itu ada yang hitam. Cuman kan panjang tuh dan nggak kenapa-kenapa dari awal dari tanjakannya itu. Nah tiba-tiba mungkin gimana pas dapat yang solarnya pas agak banyak ya. Dan ditanjakan kan itu. Tiba-tiba ban belakangnya melipir ke kiri. Langsung. Nah kita langsung rebah ke kanan dan langsung lengser. Dan Tapi yang hebatnya pokoknya proses dari kita tergelincir sampai jatuh sampai berdiri lagi. Iya, sampai berdiri lagi itu yang kayak itu masih ingat banget sih setiap detiknya itu kayak slow motion, ingat banget posisinya gimana, ininya gimana. Habis itu yang kita terseret bener-bener yang kayak Iya. licin banget terus kita nggak bisa berhenti gitu yang kayak gimana gitu. Tapi ya bersyukur sih maksudnya. Nggak ada luka yang serius. Nggak ada luka yang serius. Ya paling saya ada kayak badan mungkin agak apa pegel-pegel linu Iya. gitulah kayak soalnya tadi kan agak kebanting dikit badannya. Tapi puji Tuhan motor sudah sejauh ini kita jalan nggak ada masalah sama sekali. Bannya juga cepat ya prosesnya maksudnya yang Ya dari tadi awal-awal kita kan licin kena gitu. solar itu saya takut licin jadi nggak berani cornering jadi lambat. Nah sudah agak pede baru berani kencang lagi. Nanti kita lihat lukanya ya. Funi seperti apa. Yang lucu itu Apa?
kamu sempat-sempatnya ingat ngidupin video, oh kita jatuh guys. Iya, Udah soalnya momen. jiwanya udah YouTuber banget nih. Jatuh Nggak, pun di ini. soalnya momen, jadi maksudnya ingat gitu kejadiannya gimana. Pelajaran lah, pelajaran gitu. kita juga buat Ya. teman-teman juga pelajaran buat lebih hati-hati. Ya apa ya bisa dibilang kita selama ini jalan sudah puluhan ribu kilo selalu hati-hati ya, tetap ada kenanya. Itu pun ya walaupun kita nggak salah sebenarnya kan, maksudnya tiba-tiba ada solar gitu kan kita nggak ngira. Pokoknya ini hal yang nggak terduga banget lah Ya, di jalanan. seberapapun kita hati-hati tetap akan ada kemungkinan kita kecelakaan di jalan. Jadi ya preventif, mengenakan helm, mengenakan kalau touring keluar kota wajib mengenakan apa protektor, jaket protektor itu ya diusahakan lah selalu gitu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di jalanan. Udah habis ini kita lanjut ke Pekanbaru. Sekarang kita masih dilipat Masih kainnya. dilipat kainnya. Habis ini kita mau lanjut ke Pekanbaru, jalan nginep di situ. Habis itu kita ke titik Tugu Katulistiwa yang terakhir, yang kelima yang kita kunjungi, dan posisinya pas di tengah-tengah antara dua yang kemarin di Sumatera Barat dan dua yang di Riau ini. Yap. Dimana? Saksikan aja nanti di video berikutnya. Oke. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kira-kira masih sekitar 70 km lagi dari Lipat Kain menuju ke pusat kota Pekanbaru, tempat kami akan menginap malam ini. Dan sampailah kita di kota Pekanbaru. Tapi ini masih batas kotanya ya. Pusat kotanya masih beberapa kilometer lagi. Oke, tadi kita udah sampai Pekanbaru, langsung ke hotel, bersih-bersih. Nah, sekarang kita keluar cari makan, dan kemarin kita ada nanya di Instagram kita rekomendasi makan di Pekanbaru. Nah, ada yang nyaranin kemana kita? Iga Bang Mus. Siapa yang rekomenkan tempat ini? Om Kasri Pineri. Jadi dia bilang ini cobain Om. Katanya sempat viral. Ya, katanya sempat viral. Jadi Iga Bang Mus ini, Inilah looknya nih, seperti ini. Kelihatan nggak ya? oh ya. Nah, jadi konsepnya, wah terlalu terang ya, udah nggak usah. Jadi konsepnya gimana di sini? Jadi konsepnya itu dia kalau misalnya kita beli satu set ini, kita nanti dapatnya udah gratis nasi putih, gratis sup, gratis minuman, terus gratis kerupuk. Nah, ini Udah sepaket ya? Iya, udah Bisa sepaket. refill semua, Bisa kecuali refill iganya. semua. Bener. Dia cuma jualan iga ya di sini. Iya, ya? jualan Nggak iga yang aja. lain-lain. Tanpa Yuk. berlama-lama kita coba yuk. Dicoba, mari. Kita lihat iganya apakah lembut. Wow. Wih. Nih. Enak loh, Enak ya? enak. Oke, kalau gitu kita langsung makan aja ya. Kita habisin. Caca taruh. Iga bakarnya ini nggak apa ya? Agak beda sih dari barbecue yang lain, karena dia langsung dikasih apa? Ada kayak acar lagi di atasnya. Jadi cita rasanya juga beda. Nggak seperti barbecue pada umumnya. Terus ya paduan sama ada acar tambahannya lagi. Acar yang ini juga unik sih. Tadi ada nanasnya juga potongannya. Nah, nih. Ini juga unik. Jadi ketika itu dipadu ya cita rasanya beda. Nah, tapi mungkin juga kalau masalah soal iganya untung-untungan kali ya. Soalnya Poni dapat yang lembut banget, saya dapat yang kurang lembut ya mungkin apa. Tapi kalau taste saya doyan, cocok. Mantap Nyerap ya? Nyerap ke dagingnya banget. Ya, rasanya itu masuk ke bumbunya, itu masuk sampai ke dagingnya. Itu sih. Habis ini mungkin kita istirahat. Ya. Besok kita lanjut perjalanan ke titik berikutnya.
Ya. Oke.